Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 10, mata kuliah pemrograman perangkat IoT, kelas Elektro 4302 akan mempresentasikan tugas besar untuk judul Fire Alarm Monitoring. Kelompok 10 sendiri, anggotanya ada 3 orang. Yang pertama ada saya, Azhara Nadia Kafiasa, dengan NIM 11021941181. Selanjutnya ada Muhammad Akbar Alamsyah dengan NIM 11021900179. Dan yang terakhir ada Andi Muhammad Reski Akbar dengan NIM 11021904037. Yang pertama akan dijelaskan oleh saudara Andi. Nah, di sini kami akan membahas tentang deskripsi tugas kami, yaitu, di sini kita lihat bahwa tugas kali ini kami membuat suatu sistem monitoring api di suatu ruangan menggunakan jenis IR flame sensor yang mendeteksi ada tidaknya nyala api dalam suatu ruangan. Nah, ketika nyala api terdeteksi, maka ESP 8266 akan memberikan sinyal agar DC water pump akan menyala. Selain itu, kami juga menggunakan aplikasi sederhana yang akan menampilkan status api dengan kondisi 1, tidak ada api, dan kondisi 0, ada api, dan peringatan terdeteksi api pada smartphone user. Nah, di sini kami memakai alat dan bahan, dan di sini ada beberapa alat dan bahan. Yang pertama adalah ESP 8266, dan yang kedua DC water pump, dan yang ketiga relay 5 volt, dan yang keempat adalah breadboard untuk menggabungkan atau merangkai alat kami, dan yang selanjutnya ada jumper atau kabel jumper, dan selanjutnya ada baterai 9 volt, dan selanjutnya adalah sensor flame sensor atau pendeteksi api, dan yang selanjutnya kami memakai Antares platform, dan selanjutnya ada Arduino IDE, dan selanjutnya ada Cadular, dan yang terakhir ada BlueStack sebagai emulator di personal komputer atau laptop. Nah, di sini kami juga membuat algoritma, yaitu IR flame sensor akan bekerja jika mendeteksi keberadaan nyala api dengan panjang gelombang cahaya 760 nanometer sampai 1100 nanometer dalam jarak 1 meter. Dan mula-mula IR flame sensor akan mendeteksi nyala api. Dan kemudian keluaran dari sensor akan diproses oleh node MCU ESP8266 untuk merespon deteksi keberadaan nyala api oleh IR flame sensor. Kemudian akan dikirimkan data pembacaan sensor ke platform Antares, di mana jika kondisi terdeteksi api, maka akan ditampilkan karakter status sesuai dengan keadaan pembacaan sensor. Nah, jika kondisi tidak terdeteksi ada nyala api, kondisi 1, logic state and value low sesuai pada program, maka DC water pump akan tetap mati. Dan selanjutnya, jika terdeteksi nyala api 0, maka DC water pump akan menyala. Dan yang terakhir, karena fungsi tersebut perulangan atau feed loop, maka akan kembali melakukan perulangan untuk mendeteksi keberadaan api. Dan selanjutnya, kami juga membuat flowchart, yaitu pada gambar ini kami start, setelah itu connect SSID and password. Jika no, maka kembali ke perulangan start. Jika yes, maka deteksi nyala api. Kemudian proses di IR flame sensor. Nah, di sini ada pilihan ESP8266 deteksi nyala api. Jika yes, maka DC water pump akan on. Nah, di sini Antares value dan notif. Dan selanjutnya mobile app value dan finish. Jika no, maka DC water pump off. Dan kemudian Antares value and notif
Selanjutnya mobile, app, value, dan notif, dan kembali ke pengulangan ke start. Oke, buat selanjutnya bakal gue jelasin soal programnya. Next, Kak. Nah, untuk yang pertama itu ada include Antares ESP8266 MQTT. Nah, ini buat library dari platformnya Antares, boardnya 8266, sama protokolnya pakai MQTT. Selanjutnya untuk flame sensor, ini flame sensornya di pin 14, lalu relaynya di pin 5. Nah, selanjutnya define access key, ini access key di Antares. Jadi tinggal di copy, habis itu define Wi-Fi SSID, ini nama dari Wi-Fi-nya. Terus define password, password dari Wi-Fi-nya yang bakal dipakai buat project. Nah, selanjutnya ada define project name. Di sini kita pakai dummy, terus juga buat device name-nya node. Nah, untuk string state sama dengan kutip-kutip ini, statusnya itu mulai dari 0 atau mulai dari awal, kosong gitu. Terus untuk Antares ESP8266 MQTT ini dipanggil, karena tadi kita udah masukin library-nya, ini tinggal dipanggil. Nah, terus selanjutnya fetch setup. Fetch setup itu nggak melakukan pengulangan. Jadi selanjutnya ada serial begin. Ini ngeset baud rate 115.200. Terus juga pin mode-nya flame sensor itu menjadi input dan relay menjadi output-nya. Terus untuk Antares set debug itu kalau misalnya ada error, dia bakal ngulang lagi dari awal. Nah, untuk Wi-Fi, terus selanjutnya ada Wi-Fi connection, itu yang tadi untuk masukin si Wi-Fi sama passwordnya. Selanjutnya untuk set MQTT server, itu untuk inisiasi server MQTT Antares. Next lah. Oke. Selanjutnya tuh void loop, berarti pengulangan. Nah, di sini panggil lagi dari MQTT connection-nya, terus selanjutnya ada integer flame value. Di sini ada if flame value sama dengan low atau sama dengan 0, nanti statusnya akan terdeteksi api. Lalu ada digital write relay low. Low di sini juga 0. Kenapa? Biasanya 0 itu tidak mendeteksi, tapi karena sistem dari dari datasheet yang ada di ear flame sensornya, jika 0 maka akan mendeteksi adanya api. Nah, selanjutnya ada serial print L n, ini nanti bakal ngeprint terdeteksi api. Nah, selanjutnya ada delay 1000 milisecond. Nah, selanjutnya else, statusnya tidak terdeteksi api, terus relaynya high atau bernilai 1. Lalu akan ngeprint tulisan tidak terdeteksi api dan delaynya itu sama 1000 milisecond. Nah, selanjutnya Antares .add status dari flame sensornya. Terus juga nanti bakal nampilin notif atau dari statusnya, status kayak tadi yang terdeteksi api atau tidak terdeteksi api. Nah, selanjutnya ada Antares publish. Ini publish-nya ke project name-nya sama device name yang tadi udah kita atur di awal. Nah, terus ada delay-nya 1000 milisecond. Next lah. Nah, selanjutnya ada foto alatnya. Nah, ini untuk foto alat dan bahan yang tadi udah disebutin juga di awal. Next lah. Nah, untuk wiringnya itu IR flame sensor itu untuk pin VCC-nya dihubungkan ke ESP8266 yang 3 volt. Lalu selanjutnya untuk ground-nya dihubungkan ke ground dari ESP8266. Lalu pin D0-nya dihubungkan ke D5 ESP8266 atau pin 14. Nah, untuk relay itu VCC-nya dihubungkan ke 3 volt ESP8266. Lalu untuk ground-nya dihubungkan juga ke ground dari ESP8266. Untuk pin input-nya dihubungkan ke D1 ESP8266 atau pin 5-nya.
Lalu untuk NC atau normally close itu dihubungkan ke positif DC water pump yang kabel warna merah. Selanjutnya untuk COM ke positif baterai 9 volt. Nah, ini bisa juga di negatif baterai, namun akan merubah arah putaran dari DC water pump-nya. Nah, selanjutnya untuk baterai disolder dan dihubungkan di DC water pump negatif dan baterai negatif. Next lah. Oke, terima kasih Andi dan Akbar, penjelasannya sudah sangat baik. Aku izin melanjutkan. Sini kita bakal menampilkan tampilan antaresnya. Tadi kan udah dijelasin bahwa infrared flame sensor itu memiliki keunikan di mana kalau kondisi 1 dia tidak terdeteksi api, sementara kondisi 0 dia terdeteksi nyala api. Di sini kita udah panggil status dan notifnya. Itu notifikasinya kondisinya terdeteksi api atau tidak terdeteksi api. Untuk tampilan kodularnya, ini untuk menu desainernya, kita ada pakai logo Telkom, terus tulisan fire alarm monitoring, status, value, dan notif. Selanjutnya, di sini ada blok programnya, ada pakai 1M, 2M, REST, Antares SCSA, terus access key dari Antares. Di sini pakai REST, berarti dia nge-subscribe. Kalau misalnya rec atau itu berarti dia nge-publish dari MQTT. Terus dia nggak pakai LA karena dia bukan HTTP. Terus di sini pakai snip text-nya. Sini inisiasi MQTT connection-nya, pakai brokernya mqtt.antares.it, kita pakai portnya 1883. Keep alive sama timeout-nya, sini 60 dan 10, boleh 10 dan 60 sesuai dengan yang kita mau. Terus jika extension-nya kita pakai URSAI atau MQTT1 sama JSON tool. Sini kalau connect, dia bakalan clean session dengan kondisi true. Selanjutnya dia bakalan manggil fungsi subscribe dengan mengambil get global topic yang udah kita inisialisasiin tadi di awal. Sini pakai QoS 1 atau quality of service 1. Terus jika clock 1.timer, di sini inisiasi MQTT set connection, screen satunya juga, karena kita memprogram tadi di screen 1. Selanjutnya, jika si extension-nya ini publish receive, dia bakal nge-get parsingan message dari si JSON-nya tadi, terus open JSON object-nya, terus di sini ada bagian parsingan, di mana kita buat satu label dulu dengan nama parsing. Sini untuk manggil yang tadi, indeks-indeks yang kita udah panggil dengan keterangannya itu yang kita panggil itu konten. Terus di sini ada label 3 dan label 4. Label 3 itu kita manggil si snip text-nya atau teks yang sudah dipisahkan dari parsingan data tadi, si label parsing, terus kondisinya status, dan yang terakhir itu notif. Sini juga ada untuk snip text-nya, kita ambil text input, terus diakhiri dengan subtext, terus global time snip-nya biasa, terus result-nya itu global time snip. Terus di sini kita ambil referensi dari beberapa simulasi yang Ibu pernah upload. Terus di sini untuk tampilan akhirnya. Nah, ini di menu emulator BlueStack yang tadi Andi udah singgung, bahwa tampilannya itu bakalan kayak gini, ada status, value, dan notif. Sebenarnya ada yang tulisan fire alarm monitoring, tapi kayak karena layarnya tuh jadi gede banget, resolusinya jadinya kededet gitu tulisannya. Jadi sini yang kelihatan tuh status, value, sama notif. Sini untuk video simulasinya. Nah, ini alat-alat yang digunain, flame sensor, ESP, yang tadi udah disebutin, breadboard, baterai, relay, DC water pump. Nah, di sini kondisi awal tidak terdeteksi api, masih tidak terdeteksi api. Terus
Ini ketika diupload. Nah, kenapa kita pakai cahaya lampu? Karena ini kan infrared, dia ngebaca nyala api atau gelombang cahaya yang tadi udah dijelasin. Jadi bisa pakai si senter, nggak perlu pakai api langsung. Nanti akan ada suara DC water pump-nya, dia narik air. Karena DC water pump ini cukup brutal kalau nyemburin air, jadi kita dengar suaranya aja buat dia narik atau tidak. Nah, itu ada suara yang kayak narik air. Jika tidak terdeteksi api, dia bakal mati. Nah, kalau kondisi 0, ada suara narik air tadi. Atau mungkin, nah, sama yang video selanjutnya juga gitu. Kondisi dia narik airnya aja. Sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya mewakili rekan saya Andi dan Akbar mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.